Put that shield. Fucking bulletproof. Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini SB Movie akan mendongeng alur cerita film Gelut-gelutan Para Manusia Berkekuatan Super. Film berjudul Corrective Measure. Film ini menceritakan tentang sebuah penjara yang dirancang untuk para tahanan yang memiliki kekuatan super. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke om-om, mas-mas, dan adik-adik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Sebuah insiden kebakaran dahsyat terjadi di beberapa wilayah yang mengakibatkan beberapa orang terpapar radiasi kimia hingga mulai bermutasi dan memiliki kekuatan super yang bervariasi. Genetic mutation. Footage of an enhanced individual. Namun orang-orang ini malah menggunakan kekuatannya untuk melakukan kejahatan. Kill all suits. Supervillain The Low. Pada suatu malam di tempat parkir, sekelompok preman terlihat sedang menginterogasi salah satu dari anggota mereka yang bernama Slamet, di mana Slamet telah gagal melakukan misinya untuk membunuh seseorang bernama Payback. I'm gonna eat your... Please, I'm begging you. Namun tak disangka tiba-tiba Payback muncul dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Saat dia berhadapan dengan dua preman terakhir, ternyata dua orang itu memiliki kekuatan super anti peluru. Akan tetapi akhirnya Payback berhasil menghabisi dua orang tersebut. Lalu Slamet mengira kalau kedatangan Payback untuk menyelamatkan dirinya. Dugaan Slamet ternyata salah dan Payback pun langsung menghabisi Slamet. Tak lama polisi datang untuk menangkap Payback. Berita pun menyiarkan bahwa Payback dipenjara seumur hidup di sebuah penjara bernama Santiburon. Setelah itu, Payback dan 3 tahanan lainnya tiba di penjara. Kemudian mereka disambut oleh Kapten Brody yang menjelaskan tentang peraturan di penjara tersebut. Back up on the line, please. So, welcome to Santiburon, cocksuckers. Lalu petugas Alice memeriksa kekuatan para napi dan ia menemukan kekuatan napi bernama Diego, yaitu dengan kekuatan yang aneh yang disebut dengan kekuatan cinta. Tentu saja dengan kekuatan yang dimiliki Diego membuat Alice tertawa. Dan saat ia memeriksa kekuatan Payback, petugas lain malah mengolok-ngolok dengan mengatakan kalau Payback pria psikopat yang sudah menghabisi 50 nyawa. Payback yang merasa marah, dia pun ingin menghajar petugas itu. Namun dengan cepat, Alice langsung memukul Payback. Alice pun mengatakan bahwa dia juga memiliki kekuatan super. Super strength. I see y'all. Hero. Keesokan harinya saat Payback berada di taman, ia langsung berkelahi dengan tahanan lain bernama Jim. Petugas yang melihat pun hanya terdiam seolah-olah tak terjadi apa-apa. Not so tough now. All right. Sementara itu, Diego mendapatkan kenalan dengan tahanan senior yang bernama Gordon. Gordon mengatakan kalau petugas tidak akan menghentikan gelut-gelutan itu kecuali salah satu dari mereka ada yang metong. One of the first prisoners in Santib. Kemudian saat kondisi semakin tak terkendali, penjaga mulai menyetrum mereka untuk menghentikannya. Setelah itu Gordon mengajak Diego berkeliling sambil mendongeng tentang beberapa aturan dasar di penjara ini. Salah satunya yaitu jangan pernah membuat kekacauan dan harus bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan tahanan lain. Lalu Gordon menanyakan tentang kejahatan apa yang dilakukan oleh Diego hingga masuk di penjara. Diego pun mengatakan kalau dirinya sedang berkendara, namun entah kenapa tiba-tiba ia ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun. First time.
Kemudian Diego bertanya tentang apakah penjahat nomor 1 di dunia yang bernama Lobe benar-benar dipenjara di tempat ini. Karena dikabarkan Lobe memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan pikiran orang lain. Tiba-tiba Gordon berbisik sambil menunjuk ke sel di belakang mereka yang menjadi ruang tahanan Lobe. Gordon pun mengatakan jangan pernah mengganggu atau membuat masalah dengan Lobe. Because, they've taken extra security precautions. Just holler. See you around. Gordon? Hey, Gordon? Sementara itu Lobe dibawa ke ruangan gelap, yaitu sebuah ruangan sidang pembebasan bersyarat, dan hari ini adalah hari keempat kalinya ia mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Namun sayangnya permohonan itu selalu ditolak. No, Mr. Loeb, I will not determine the possible... What? Denied. Setelah sidang selesai, tiba-tiba sang kepala penjara bernama Darno mengatakan bahwa tinggal di penjara tidak membuatnya kaya. Lalu Darno mengancam Lobe agar mentransfer kekayaannya ke akun Darno. Rich before my retirement. Fortune every single cent. Lobotomy. There you go. Di lain sisi, seorang perawat bernama Dr. Alessa sedang mengecek payback dan 2 tahanan lainnya yang diawasi oleh petugas Ellis. Tak lama Diego datang untuk bersih-bersih ruangan tersebut. Lalu Ellis sebelum pergi, dia mengancam Diego agar tidak macam-macam di ruangan tersebut. Yes, Captain. You guys on B deck? Don't even think about it. Dr. Alessa pun mulai mendongeng dengan Diego. Beberapa menit kemudian, Ellis kembali datang dan memanggil Alessa untuk memeriksa Lobe. Namun tanpa ia sadari, Payback terbangun dan menyelinap di belakangnya, lalu mencekik Alessa sampai klenger. Enjoy your nap. Setelah itu, dia hendak menyerang Lobe. Namun di sini Lobe terlihat santuy. Tak lama tiba-tiba Diego datang dan menghentikan aksi Payback. Sampai akhirnya penjaga datang. Setelah kejadian itu, Diego pun menjadi terkenal dan mendapatkan rasa hormat dari napi lain. Gordon yang sedang bersamanya pun mengatakan kalau ia telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan ia harus memanfaatkan rasa hormat ini untuk bertahan hidup di dalam penjara. I just want to make sure it's according to your counsel. Thank you. Beberapa saat kemudian, mutan bernama Darius yang berprofesi sebagai penjaga pribadi Lobe menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Lobe ingin berbicara dengan Diego. Setelah bertemu, Lobe mengatakan terima kasih kepada Diego karena ada di pihaknya. Lobe juga mengatakan bahwa ia akan aman selama dekat dengannya. Lobe juga menambahkan dia berjanji akan mengeluarkan Diego jika rencananya selesai. Meskipun Diego sempat tergoda, tapi dia masih ragu dan akan berpikir dulu. Very good to my friends. That'll be all. Owed me? Di lain sisi, asisten Darno bernama Felicia mengatakan bahwa ia ingin menjadi pengawas berikutnya. Namun Darno justru mengatakan jika ingin menjadi pengawas, maka harus punya keberanian yang kejam dan berwibawa. Kemudian Darno menunjukkan 2 surat yang berbeda, salah satunya yaitu surat rekomendasi sebagai calon pengawas berikutnya, sedangkan surat satunya berisikan tentang semua pelanggaran Felicia. Jadi bagaimanapun Felicia bertindak akan menentukan surat mana yang akan diserahkan ke jabatan tinggi tersebut. Golden years pushing papers. You get the picture, right? Absolutely. Keesokan harinya, Gordon menjalani sidang pembebasan bersyarat dengan menunjukkan perilaku terbaiknya. Gordon mulai mencoba meyakinkan kalau dirinya telah berubah. Tapi saat pewawancara memancingnya, Gordon mulai tertipu dan mengeluarkan kata-kata tak sopannya. Just gotta find your place in it. To care about their community. I said I exist. Karena sikapnya itu, pembebasan bersyarat Gordon pun ditolak. That's very moving. Setelah itu Diego menemui Gordon dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Tapi Gordon menjawab dengan sesingkat mungkin. Tak lama Darius melewati meja mereka dan meletakkan sebuah garpu yang rusak. Lalu Gordon menggunakan garpu itu untuk membuka kunci pada gelang kakinya yang menahan kekuatan para napi di penjara. Ternyata itu semua adalah rencana Lobe untuk memulai kerusuhan. Dan di saat itu juga Gordon mulai memprovokasi petugas kantin. With the little bag. Yeah, you.
Petugas yang melihat gelang pada kaki Gordon terlepas, dia pun memanggil bantuan. Lalu Gordon mengeluarkan kekuatan listriknya dan menyerang petugas hingga metong. Gordon, what the hell, man? Kerusuhan itu pun menjadi sinyal bagi Jim dan anak buahnya agar mulai semrawut. Sementara itu, Lobe tetap santuy di ruangan selnya. Tak lama keadaan pun kembali normal. Ketika para petugas tahu kalau Gordon sudah mendapatkan kekuatannya lagi, mereka mulai melakukan pencarian di seluruh penjara. Bob is dead. I repeat, Bob is dead. This is bullshit. Are you kidding me? On the other hand, if they need any more, there is a police camp coming for you right now. Sedangkan Gordon kini berdiri di klinik dan tiba-tiba Alice muncul lalu melaporkan kepada Darno bahwa ia menemukan Gordon. Lalu Darno pun menyuruh Alice untuk menghabisi Gordon. I got him. Finish the job. Devlin, I can't do that. Dan Alice dengan brutal ngantemi Gordon hingga metong. Close your eyes. Why did you... Kemudian kejadian itu pun tersorot berita. Lalu Darno mengarang cerita kalau Gordon meninggal akibat terjatuh saat melarikan diri dari penjara. We reached out to Overseer Devlin. Syndrome since the pulse. Di lain sisi, Diego sedang menelpon istrinya, tapi tiba-tiba Alice memutuskan sambungannya. Ia lalu memberitahu kalau Darno ingin berbicara dengannya. Ketika keduanya bertemu, Darno menunjukkan sel isolasi yang sangat mengerikan ke Diego. Bertujuan untuk menakut-nakutinya. Ia lalu menginterogasi Diego untuk mencari tahu apa yang sudah dibicarakan oleh Lobe kepadanya. Diego pun menjelaskan kalau dirinya minta Lobe untuk mengambil giliran kerja di dapur. Setelah mendengar itu, Darno membiarkan Diego pergi, namun Diego harus melaporkan segala sesuatu yang Lobe katakan. Why a loser like you understand, boy? Setelah itu, Darno lanjut menemui Lobe untuk membahas tentang insiden yang baru saja terjadi. Namun Lobe berkata kalau dirinya tak ada hubungannya dengan semua ini. Just wanted to check on my guest. It's been dreadful. Lalu Darno yang semakin kesal, ia mengingatkan kepada Lobe tentang kesepakatan mereka. Jika tidak berkomitmen, maka ia akan memasukkan Lobe ke penjara isolasi yang sangat ekstrim. Namun di sini Lobe terlihat santuy dan Lobe pun berjanji kalau Darno pasti akan mendapatkan uangnya pada hari pensiunnya. Namun dengan syarat, ia harus memberikan kata sandi wifi penjara. Darno pun dengan senang hati memberikan kata sandi itu. A day? The Wi-Fi password. Need one more thing from you. Wi-Fi password. Hashtag 69. That's asshole. Sementara itu, Brody dan petugas lainnya turun ke dalam ruangan bawah tanah untuk memeriksa generator listrik. Setelah perbaikan generator listrik selesai, Felicia bertanya pada Darno tentang promosinya. Lalu Darno menjelaskan kalau atasan sedang berunding mengenai siapa yang akan meneruskan penggantinya sebagai kepala penjara atau pengawas. What kind of jail keep you think I am, for God's sake? Di hari berikutnya, Diego menemui Lobe untuk menyatakan tentang dirinya yang bisa membebaskan dari penjara. Lalu Lobe hanya menjawab kalau Diego hanya perlu bersantai hingga hari Jumat nanti pasti Lobe akan membebaskannya. What do you want with me? We're done. What? And ask the right. Can you get me out of here or not? Sit tight until Friday. Keesokan harinya, Felicia menemui Darno dan meminta penjelasan tentang email yang diterimanya bahwa Brody sebagai penerus pengawas berikutnya. Darno pun menjelaskan bahwa itu semua adalah keputusan dewan dan tak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Been here the longest. It runs itself. Huh. It's honest competition. Akhirnya hari pensiun Darno pun tiba dan Brody kini menjadi penerusnya. Felicia yang mendengar itu pun nampak sangat kecewa. Recommend that you hang on to Felicia. Miss Johnson and Mr. Brody. Paperwork's in the pipeline. Setelah itu, Darno menemui Lobe untuk menagih uangnya dan memberikan tabletnya kepada Lobe untuk mentransferkan semua uangnya. Shall we? Everything. I'll make sure you're all comfy.
Alih-alih mentransfer uangnya, Lobe malah meretas sistem penjara yang membuat kerusuhan besar dan pertahanan mulai bebas sehingga para tahanan bisa menggunakan kekuatannya. What are they doing? Handle it, Morales. It's not. The wages of sin is death. Di lain sisi di klinik, Diego mulai kesakitan karena semua perasaan menghantui kepalanya. Beruntung Alessa ada di sana dan berhasil menenangkannya. Kemudian Felicia memberitahu kepada Darno tentang situasi yang sedang terjadi. Dan saat Darno hendak keluar, ia malah terkunci di dalam sel bersama Lobe. Stressed? Kerusuhan pun semakin membrutal, dan disitulah Payback dan Jim mulai melanjutkan gelut-gelutannya. Brody kemudian menghubungi Felicia dan bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Lalu Felicia menyuruh untuk memperbaiki generator listrik yang ada di bawah tanah. Tanpa pikir panjang, Brody pun langsung pergi ke bawah. Namun tak disangka Jim melihatnya dan mengikuti Brody. Brody yang mulai tersadar ada yang mengikutinya, ia pun segera kabur. Namun usahanya gagal dan mau tak mau ia harus menghadapi Jim. Dan gelut pun terjadi. Lalu Brody menghancurkan pipa yang berisi gas. Alhasil ia pun berhasil mengalahkan Jim. That's a reset. Sementara itu Darno tak memperdulikan apa yang tengah terjadi di luar. Yang ia pikirkan hanyalah uang yang akan ia dapatkan dari Lobe. Lobe kemudian mulai menceritakan kalau dirinya yang mematikan gelang penahan kekuatan. Namun dengan santunya Darno masih berpikir kalau ia akan menang terutama saat mendapatkan uangnya. Namun tak disangka Lobe masih mempunyai trik yang tak diketahui oleh Darno. But you still ate the powder in your food. Since my parole. We got redundancies here, babe. Setelah itu, Darno pun merasa ada yang tak beres pada tubuhnya. Jadi ia langsung menylayangkan pukulannya ke arah Lobe. Beberapa saat kemudian listrik mulai menyala dan semua gelang penahan kekuatan mulai diaktifkan. Kerusuhan kini berakhir dan para penjaga pun tiba di sel Lobe. Darno kemudian menyuruh mereka untuk memasukkan Lobe ke ruang isolasi. Is that so? Sedangkan Felicia kini ditugaskan untuk menjadi pengawas yang baru. And get a bunch of tech boys down there and make those when you're in charge. Who said that they were in the generator room? We make good coffee too. Beberapa hari kemudian Diego mengunjungi Alessa di klinik dan mengatakan bahwa ia akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih berguna. Really? Yeah, apparently. It's been a pleasure. Dan saat yang sama, Felicia baru saja dipindahkan ke kantor barunya sebagai kepala penjara atau pengawas. You sure about this, Captain? Sementara itu, Brody memutuskan untuk berhenti dan memberikan pangkat kapten kepada Alice. Dan ternyata Lobe sudah mengambil alih tubuh Darno. Jadi yang sekarang di ruang isolasi adalah Darno. Oke guys, itulah rangkuman film Corrective Measure. Terima kasih sudah menonton, nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. I'm Sarah Michaels. Just in after a superpowered prison. And I'm Glenn Barry. And all inmates got their powers back, who died to bring you this footage. This is a war. The escaped convict known only as Zed. Vampire.